Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, please tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1281 sampai bab 1290. Biarkan Sun Dewang, yang berusia 50-an dan memiliki keluarga, menikahi putri Tuan Sue. Begitu Ye Chen mengatakan ini, beberapa orang di tempat kejadian meledak. Sue Sinlong memarahi dengan marah. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Aku meminta putriku untuk menikah dengan Sun Hongwei, bukan ayah Sun Hongwei. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan. Bukankah Sun Hongwei tidak mau menikah dengan putrimu? Sun Hongwei tidak ingin menikah, dan orang tuanya ingin putrimu datang melalui pintu. Jadi solusi terbaik adalah membiarkan ayahnya menikahi putrimu. Bukankah semua orang akan bahagia? Bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Sulikin berkata dengan marah. Biarkan suamiku menikahi putri Tuan Sue, apa yang harus aku lakukan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah itu? Kamu harus berterima kasih padaku karena telah menyediakan kamu dengan solusi yang bagus. Ye Chen memandang Sun Dewang lagi, dan berkata sambil tersenyum, Old Sun, kamu telah melihat wanita tua yang jahat ini sepanjang hari selama bertahun-tahun, aku sudah cukup melihat. Hanya ini kali saya memutuskan untuk mengubah Anda menjadi istri baru yang muda. Tidak hanya memberi Anda mahar 50 juta, tetapi juga memberi Anda seorang putra. Sungguh hal yang luar biasa. Kamu kentut. Sulikin menjadi marah dan menunjuk Ye Chen berteriak. Saya pikir Anda bajingan di sini untuk mencari masalah. Percaya atau tidak, kaki Anda akan patah. Setelah selesai berbicara, Sulikin menatap Sue Sinlong dan berkata dengan emosional, Tuan Sue, bajingan ini mengacaukan bebek Mandarin, suamiku sudah tua, dan tidak masalah jika dia tidak tahu malu. Tetapi putrimu belum menikah, dan dia masih seorang gadis besar. Jadi dia jelas meremehkanmu dengan mengatakan itu. Sue Sinlong juga sangat senang. Kesal, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, Nak, kamu sangat berani sehingga kamu bahkan berani memprovokasi saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Ye Chen mencibir dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu bahwa kamu akan menjadi milik Sun Dewang mulai sekarang, ayah mertua. Kamu, Sue Sinlong gemetar dengan marah. Dia sangat peduli dengan reputasi putrinya, jadi dia akan membiarkannya mencari pengganti untuk dinikahi dengan segala cara. Tanpa diduga, Ye Chen ini akan berbicara omong kosong di sini, dan membiarkan putrinya menikah dengan Sun Dewang, seorang lelaki tua yang sebaya dengannya. Bukankah ini tamparan untuknya? Jadi, dia berkata dengan marah, Nak, segera berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Untuk membuatku menyesalinya, maka aku minta maaf, tapi aku akan membuatmu menyesalinya. Sulikin tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan marah, kamu punya nyali untuk berbicara dengan Tuan Sue seperti itu? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan seseorang memukulimu sampai mati sekarang. Ye Chen melihat sekeliling. Hanya dikelilingi oleh beberapa kerabat yang lebih muda dan teman-teman dari keluarga Sun. Semuanya orang biasa. Hanya karena mereka masih menginginkannya, menyakiti diri sendiri, hanyalah sebuah mimpi. Sebaliknya, jika saya bertarung dengan orang seperti itu, saya harus mengontrol kekuatan saya setiap saat. Jika tidak, jika seseorang secara tidak sengaja membunuh beberapa orang, akan sulit untuk ditangani. Lagi pula, itu hanya masalah sepele, dan tidak perlu menyebabkan kematian. Jadi, dia tertawa dan berkata, wanita tua, kamu benar-benar tidak memiliki otak yang baik, dan kamu masih membela Tuan Sue. Kamu tahu, suamimu akan segera menjadi menantu laki-lakinya, dan kamu akan melakukannya, ditendang keluar oleh keluarga Sun. Tegasnya,
Sue selalu menjadi ayah dari sainganmu yang sedang jatuh cinta, jadi kamu harus membencinya. Kamu, Su Likin tidak bisa bernapas, dan berteriak pada Sun Hongbin, Hongbin, bantu bibi kedua untuk membunuh kamu bajingan. Sun Hongbin segera mundur selangkah, melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata, bibi kedua, barusan kamu mengatakan bahwa aku bukan dari keluarga yang sama dan menyuruhku tersesat, dan sekarang kamu ingin aku memukul seseorang untukmu. Kamu memalingkan wajah lebih cepat dari kamu buka buku. Su Likin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hongbin, jangan marah pada bibi kedua. Apa yang baru saja dikatakan bibi kedua adalah kata-kata marah. Apakah kamu tidak ingin keluarga Sun kita menjadi lebih baik dan lebih baik? Maaf. Sun Hongbin segera berkata, rumahmu adalah rumahmu, rumahku adalah milikku. Kita bukan keluarga, jadi jika kamu ingin mengalahkan seseorang, kamu bisa mengalahkan seseorang sendiri. Apa yang kamu perintahkan padaku? Sun Hongbin juga mengatakan kepada anggota keluarga Sun lainnya, kita semua tidak mau mencampuri urusan orang lain. Masalah ini bukan urusan kita, dia bukan keluarga dengan kita, jadi kita tidak boleh dibodohi oleh orang lain, dan digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Yang lain mengangguk satu demi satu, mundur beberapa langkah. Sama sekali tidak ada niat untuk membantunya mengalahkan Ye Chen. Su Likin sangat marah. Dia tidak berharap Sun Hongbin ini menghormati yang tua dan mencintai yang muda sama sekali. Tanpa aturan apapun, dia juga bibi keduanya. Bagaimana dia bisa berbicara sendiri seperti itu? Namun, Su Likin juga mengerti sekarang bahwa ini bukan waktunya untuk memiliki pengetahuan seperti anak nakal seperti Sun Hongbin. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Sue Sinlong, Tuan Sue, bajingan kecil ini menghina Anda dan putri Anda. Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Cepat panggil seseorang untuk membunuhnya. Jika tidak, hal semacam ini akan menyebar. Anda dan wajah putrimu benar-benar hilang. Sue Sinlong sangat marah, dan setelah Su Likin menyalakan api, dia menjadi semakin kesal. Jadi, sambil menunjuk ke arah Marvin Ye, dia berkata dengan marah, bajingan, tunggu aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu sekarang juga. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor telepon, dan menelepon. Selain itu, dia dengan sengaja menyalakan pengeras suara, dan ketika telepon berbunyi bip dan menunggu untuk dihubungkan, dia mencibir dan berkata kepada Ye Chen, apakah kamu tahu siapa yang aku telepon? Ma Zongliang, salah satu dari 4 raja surgawi di bawah Hong Wuye kakak Ma. Tunggu sampai ibumu meninggal. Ye Chen berkata sambil tersenyum, oke. Aku akan menunggu. Tetapi sebaiknya kamu menelepon lebih banyak, karena hari ini adalah hari pernikahan putrimu dan Sun Dewang. Jadi datanglah lebih banyak kerabat temanku, kamu terlihat meriah. Kamu benar-benar semakin jauh di jalan menuju kematian. Sue Sinlong gemetar karena marah, tepat ketika telepon terhubung. Maka dia segera berteriak, Kakak Ma, cepatlah Hotel Hilton, aku akan membunuh bajingan sialan. Supermarket Sue Sinlong ada di seluruh pinggiran kota dan distrik dan kabupaten sekitarnya. Untuk melakukan bisnis dengan cara yang membumi, seseorang harus memiliki hubungan tertentu dengan dunia bawah tanah. Jadi dia telah mengikuti garis Ma Zongliang. Lagi pula, Ma Zongliang adalah salah satu dari 4 raja surgawi di bawah Hong Wuye, dan bisa menduduki peringkat keempat di seluruh dunia bawah tanah Jinling. Jadi kekuatannya masih sangat kuat. Apalagi dia juga sangat terkenal. Sejak Sue Sinlong dekat dengannya, bisnis supermarket tidak pernah diganggu oleh hooligan. Karena sudah lama menjalin kerjasama, ia juga memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Ma Zongliang. Beberapa waktu lalu, ia terus mengatakan ingin memberi hormat kepada Ma Zongliang. Dan ia juga secara khusus memberikan amplop merah besar senilai 1,88 juta kepada Ma Zongliang demi uang. Saya menyetujuinya. Sue Sinlong berpikir, jika dia memuja Ma Zongliang,
biarkan angin keluar di masa depan, dan berkembang di daerah pinggiran kota di masa depan. Itu akan menjadi lebih datar. Jadi dia berencana mencari hari yang baik untuk mengadakan upacara membakar kertas kuning dan meminum darah ayam. Hari ini, saya kebetulan bertemu Ye Chen yang berpura-pura agresif dengannya, dan mengolok-olok acara seumur hidup putrinya. Jadi dia berencana meminta Ma Zongliang untuk datang dan membantunya membunuhnya, dan kemudian mereka berdua akan menemukannya, sebuah hotel besar di siang hari, makan malam bersama, dan omong-omong, minta Ma Zongliang untuk membantunya membunuhnya. Upacara selesai. Ma Zongliang selalu menganggap Sue Sinlong sebagai sapi perah. Setiap tahun, biaya perlindungan yang dia bayarkan sebanyak 7 atau 8 juta. Selain bagian yang diserahkan kepada Tuan Hong, Ma Zongliang juga dapat menyimpan 2 untuk 3 juta. Jadi, ketika dia mendengar bahwa dia akan membunuh seseorang, dia berkata tanpa ragu, "Oke, tunggu sebentar, saya akan membawa seseorang ke sana." Setelah berterima kasih padanya ribuan kali, Sue Sinlong menutup telepon dan melihat ke arahnya. Ye Chen dengan mencibir berkata, "Nak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Aku memintamu untuk berlutut untukku, tetapi kamu tidak menghargainya, tetapi berlutut tidak berguna sekarang. Itu tidak berguna. Sudah terlambat." Ye Chen bertanya sambil tersenyum. "Siapa yang baru saja kamu telepon, Kakak Ma? Apakah itu?" Chow Yun Fat dalam True Colors of a Hero. Mendengar ini, Sun Hong Wei berkata dengan penuh semangat, "Ye Chen, aku benar-benar minta maaf hari ini, bawa curan bersamamu dan pergi dengan cepat. Ma Zongliang dan Sue Sinlong memiliki hubungan yang sangat baik. Dia adalah seorang gangster dan dia kejam. Aku tidak ingin kamu dan curan terluka karena aku." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Hong Wei, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku atas kejadian hari ini. Tapi aku merasa sedikit malu. Jangan salahkan aku karena menemukan ibu tiri untukmu." Sun Hong Wei terdiam sesaat. Sun Hong Wei selalu berpikir bahwa Ye Chen bercanda dengan mereka, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi sekarang melihat maksud Ye Chen, dia sepertinya serius. Apa maksudnya ini? Pada saat ini, Ye Chen memandang Sue Sinlong dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah mengatakan bahwa hanya 1 dari 4 raja surgawi yang merupakan masalah besar. Itu tidak cukup hidup, kalau tidak, panggil 3 yang tersisa juga. Lagi pula, ini pernikahan hari bahagia putriku. Semakin banyak orang bersorak, semakin baik." Kamu sialan? Jangan menangis saat melihat peti mati." Sue Sinlong memarahi dengan gigi terkatup. Oke. Aku akan membiarkanmu menjadi gila untuk sementara waktu, dan Anda akan tahu betapa gilanya Anda setelah beberapa saat. Harganya." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Kamu pria tua dan wanita tua yang jahat berusia 50-an dan 60-an. Mengapa kamu masih sangat marah? Anda tahu, saya sangat muda, tapi saya tidak punya kemarahan sama sekali, dan saya berbicara dengan tenang." Di sini, Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Saya akan memanggil lebih banyak orang untuk menghibur Anda." Sue Sinlong mencibir dan berkata, "Nak, kamu benar-benar mengancamku. Jika kamu punya nyali, panggil orang untuk datang. Mari kita tunjukkan pisau dan senjata asli kita dan bersaing." Ye Chen mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan WeChat kepada Hong Wu. "Bawalah 3 dari 4 raja besar Anda ke Hilton, kecuali Ma Zongliang, dan traktir Anda anggur pernikahan." Hong Wu terkejut, dan menjawab WeChat, "Tuan Ye, apakah Anda menikah lagi?" "Keluar!" Ye Chen memarahi. "Bukan aku yang mengundangmu, seseorang mengundangmu. Bawa saja seseorang, oke?" "Aku akan segera datang," Ye Chen berkata lagi. "Bawa lebih banyak saudara, ayo bergabung dengan kami." "Tuan baik Ye." Ye Chen kemudian mengirim pesan WeChat lain kepada Chen Zekai.
memintanya untuk datang ke Hotel Hilton untuk menonton pertunjukan bersamanya. Sejak Chen Zekai kembali dari Gunung Changbai, dia telah mengabadikan Ye Chen sebagai dewa. Mendengar panggilan Tuan Muda, dia langsung berkata, "Tuan, saya datang." Beberapa menit kemudian, sebuah Volkswagen Phaeton membawa 7 atau 8 mobil berbagai warna semua jenis mobil melaju ke pintu Hilton sekaligus. Naik Volkswagen Phaeton, dan turunkan seorang pria paruh baya dengan wajah gemuk. Melihat pria ini, Sue Sinlong mencibir dan berkata kepada Ye Chen, "Nak, saudara Ma ada di sini, kamu sudah mati hari ini." Ye Chen belum pernah melihat Ma Zongliang sebelumnya, tetapi ketika dia melihat Phaeton ini, dia tiba-tiba berpikir. Pada saat itu, Jiang Ming, seorang pemuda yang tumbuh bersamanya di panti asuhan, mungkin mengendarai Mercedes-nya dan menabrak Volkswagen Phaeton untuk menyingkirkan mobil balap bersamanya. Dikatakan bahwa Phaeton adalah mobilnya dari kakak laki-laki di jalan Ma Zongliang ini. Sudut mulut Ye Chen melengkung ke atas, berpikir, ini agak menarik. Saat ini, 30 atau 40 adik laki-laki yang mengancam juga kehabisan beberapa mobil lain sekaligus. Setelah itu, di bawah komando Ma Zongliang, sekelompok orang ini berlari dan mengepung semua orang. Sue Sinlong buru-buru melambai padanya dan berkata, "Kakak Ma." Ma Zongliang mengangguk, meliriknya, dan bertanya, "Bos Sue, siapa yang tidak memiliki mata dan berani menabrakmu?" Sue Sinlong menunjuk ke arah Ye Chen, berkata dengan marah, "Kakak Ma, bajingan kecil ini yang tidak hanya menghinaku, tapi juga menghina putriku." Ma Zongliang mengangkat alisnya, dan menatap Ye Chen, gemetar ketakutan. "Brengsek itu Tuan Ye, bagaimanapun, Ma Zongliang adalah salah satu dari 4 raja surgawi di bawah Hong Wuye, dan salah satu selebritas yang lebih kuat di bawah Hong Wuye. Dia telah bertemu Ye Chen ketika Ye Chen menyajikan anggur di istana Tianxiang. Namun, Hong Wuye sangat rendah hati kepada Ye Chen pada saat itu, dan dia pemalu saat berbicara, jadi tentu saja dia tidak memperkenalkan mereka kepada bawahannya. Dia tidak menyangka Sue Sinlong akan memprovokasi Tuan Ye, panik, dan berkata kepada Ye Chen, Kamu dah, Ye Chen. Segera memotongnya, kamu salah paham dengan orang itu." "Ah," Ma Zongliang buru-buru berkata dengan hormat, "bagaimana mungkin, si kecil dulu ada di rumah Tianxiang." Ye Chen mengangkat alisnya, "Aku bilang kamu salah mengidentifikasi orangnya, kamu tuli." Organ dalam Ma Zongliang gemetar karena teriakan Ye Chen. Mengetahui bahwa Ye Chen pasti tidak ingin dia mengungkapkan identitasnya, jadi dia buru-buru mengikuti kata-katanya. Tetapi pada saat ini, Sue Sinlong memarahi dengan marah, "Sial, mengapa kamu berbicara dengan saudara Ma? Apakah kamu mencari kematian? Percaya atau tidak, saudara Ma akan langsung memotongmu menjadi bubur jika kamu mengatakan sepatah kata pun." Kata-kata Sue Sinlong segera membuat Ma Zongliang sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan dia akan berlutut di tanah. Dia memalingkan wajahnya, menatap Sue Sinlong dengan mata melotot, dan menamparkan wajahnya, "Sial, Sue Sinlong. Apakah kamu ingin mati? Bajingan tua, percaya atau tidak, aku meretasmu sampai mati, Sue." Sinlong tertegun oleh tamparan ini. "Bagaimana situasinya? Saya meminta Anda untuk memotong bocah kecil ini, mengapa Anda malah menamparkan saya?" Sue Sinlong menutupi wajahnya dengan keluhan, menatap Ma Zongliang, dan berkata, "Zongliang, kenapa kamu memukulku?" Ma Zongliang gemetar marah, "Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin membunuhmu." "Siapa yang tidak baik untuk Anda provokasi, Tuan Ye, bukankah ini akan membunuhku?" "Berapa banyak orang yang telah menyinggung Tuan Ye telah diseret ke kandang oleh kakak laki-laki saya Hong Wuye untuk memberi makan anjing-anjing, apakah Anda mencoba membunuh saya?" Namun, dia tidak berani mengatakan ini dengan jelas. Bagaimanapun, Tuan Ye baru saja marah, dan dia pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya.
memikirkan hal ini, dia hanya bisa menekan amarah dan ketakutan di hatinya, dan berkata, "Aku memukulmu karena kamu terlalu tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Jangan selalu berbicara tentang membunuh orang, dan perhatikan kualitasmu saat kamu keluar, mengerti?" Sue Sinlong dianiaya dan berkata, "Tapi tadi kamu memanggilku anjing tua dan berkata kamu akan meretasku sampai mati. Apa yang harus kamu katakan?" Ketika Ma Zongliang mendengar Sue Sinlong mengatakan itu, dia menamparnya lagi dengan marah, dan mengutuk dengan marah, "Brengsek, kamu berani membalasku? Aku bilang kamu dengarkan baik-baik." Sue Sinlong ditampar 2 kali, dan aku sangat tertekan. Bagaimana saya bisa dipukuli sejak saya dewasa? Hari ini, di depan begitu banyak orang, dia ditampar 2 kali oleh Ma Zongliang. Namun, meski hatinya sangat marah, dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya saat ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kesal dan berkata, "Kakak Ma, kamu benar. Aku harus lebih memperhatikan apa yang aku katakan di luar nanti, Ma." Zongliang mendengus dingin, melirik Ye Chen, dan mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Jadi dia menanyai Sue Sinlong, "Apa yang terjadi hari ini? Katakan padaku dengan jelas." Sue Sinlong segera berkata dengan keluhan dan kemarahan di wajahnya, "Kakak Ma, aku kehilangan semua wajah lamaku hari ini, dan aku tidak tahu di mana itu datang dari bajingan kecil saya berani berpura-pura menjadi agresif dengan saya, dan bahkan berani menghina saya dan mempermalukan saya. Anda harus membantu saya membuat keputusan." Dengan itu, Sue Sinlong segera menceritakan keseluruhan cerita. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ma Zongliang tercengang. Di satu sisi, dia terkejut dengan tingkat pergaulan bebas putri Sue Sinlong. Di sisi lain, dia juga terkejut dengan ketidakberdayaan keluarga Sun Dewang. Dan di sisi lain, dia dikejutkan oleh kegenitan Master Ye Chen Ye, manipulasi. Jika dia adalah Ye Chen, paling banyak dia akan membawa seseorang untuk memberi pelajaran pada kedua keluarga, dan kemudian membiarkan Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman menikah dengan lancar. Tapi seorang jenius seperti Tuan Ye bisa berpikir untuk membiarkan Sun Dewang menikahi putri Sue Sinlong. Ini humor yang terlalu hitam. Sun Dewang dan Su Liqin menginginkan putra mereka menjadi penerus. Tapi bagaimanapun juga, mereka berdua tidak akan pernah membayangkan bahwa Sun Dewang yang akan menjadi penerima hari ini. Selain itu, Ma Zongliang telah mendengar banyak tentang perbuatan Ye Chen dan Tuan Ye. Antara lain, dia telah mendengar tentang karakter guru Ye yang kuat dan tanpa kompromi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia memandang Sue Sinlong dan Sun Dewang dengan simpati, dan dia tahu betul bahwa meskipun solusi ini tampak sangat absurd dan ironis, karena itu adalah keputusan Tuan Ye, tidak boleh ada ruang untuk menahan masalah ini. Pada saat ini, melihat ekspresi aneh Ma Zongliang, Sue Sinlong berteriak dengan tergesa-gesa, "Kakak Ma, kamu mengatakan bahwa aku, Sue Sinlong, adalah orang yang terhormat di Jinling kita. Orang ini sangat mempermalukan aku dan putriku. Bolehkah aku menanggungnya?" Ma Zongliang menggaruk kepalanya karena malu, menatap Ye Chen, dan berkata, "Sue Sinlong, jika kamu bertanya padaku, kamu tidak tahu bagaimana cara menyanjungmu. Masalah ini sendiri sangat rumit, dan memang begitu sangat rumit untuk keluarga Anda. Ini juga sangat mendesak untuk diselesaikan. Anda tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tuan Ye ini memberi Anda ide bagus. Bukankah itu bagus? Sekarang Sun Dewang ini ada di sini, dan putri Anda ada di sini. Hilton perjamuan dan perjamuan sudah diatur. Jadi mengapa Anda tidak menikahkan putri Anda dengan Sun Dewang karena waktu dan tempat yang tepat?" Ah, baik Sue Sinlong, Sun Dewang, maupun Su Liqin memikirkan pernikahan Ma Zongliang akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Sun Dewang dan Su Liqin tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Apakah Sue Sinlong mengundang Ma Zongliang yang jahat ini, atau apakah Ye Chen mengundangnya?
mengapa dia sama sekali tidak berbicara dengan Sue Sinlong? Dan dia menamparkan Sue Sinlong 2 kali, dan meminta Sue Sinlong menikahkan putrinya dengan Sun Dewang. Insiden terakhir jauh lebih kejam daripada menamparkan. Sue Sinlong bahkan lebih tertekan dan ingin mati. Dia berkata dengan gemetar, "Kakak Ma, kamu tidak bisa melepaskan sikumu. Kami adalah saudara baik yang ingin dipercaya, putriku adalah kamu keponakan yang hebat. Apakah kamu punya tega membiarkan dia menikah dengan lelaki tua jahat seperti Sun Dewang?" Ma Zongliang segera berkata, "Sue Sinlong, kita akrab satu sama lain. Tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong, kamu dan aku hanyalah kenalan biasa, yang mengatakan apakah Anda akan meminta bantuan saya?" Sue Sinlong terkejut, dan buru-buru berkata, "Kakak Ma, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan saya tidak melewatkan 1 poin pun dari manfaat yang harus diberikan setiap tahun. Saya mengembalikannya beberapa waktu yang lalu. Anda memiliki amplop merah yang begitu besar, bagaimana Anda bisa memalingkan muka dan memalingkan wajah Anda, Ma Zongliang?" Berkata dengan sungguh-sungguh Sue Sinlong, "Saya tidak menentang Anda. Saya melakukannya untuk Anda baik sendiri, mengerti? Anda mengatakan bahwa putri Anda masih muda. Meskipun dia masih muda, tubuhnya sangat kotor. Bukan, dia mengandung anak orang asing berusia 20-an, dan dia juga seorang pria kulit hitam. Kuncinya adalah Anda harus membiarkannya melahirkan anak ini. Pasar gelap super besar semacam ini. Orang biasa bagaimana saya bisa menangkapnya?" Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Sun Dewang dan berkata dengan serius, "Lihatlah Sun Dewang, dia sedikit lebih tua, tetapi pria yang lebih tua tahu bagaimana mencintai orang lain. Dan lihat dia, putranya sendiri seperti ini ketika dia besar nanti. Kesuksesan garis keluarga telah tercapai, dan tidak masalah baginya untuk menjadi seorang ayah. Betapa cocoknya." Wajah tua Sun Dewang memerah dan panas. "Apa artinya itu? Jika Anda ikut menulis sendiri, Anda bisa menjadi ayah orang kulit hitam." Su Liqin bahkan lebih tertekan, dan berkata dengan marah, "Aku bilang ada apa denganmu, di depanku? Kamu memaksa suamiku menikahi yang lebih muda. Apakah kamu sakit?" Ma Zongliang menatapnya dengan jijik. Kata dengan dingin, "Apa yang kecil dan besar? Apakah menurut Anda itu adalah masyarakat feodal? Negara kita hanya bisa monogami. Tahukah Anda, karena Sun Dewang ingin menikahi putri Sue Sinlong, maka Anda harus menceraikannya terlebih dahulu." "Kamu kentut." Su Liqin tiba-tiba menjadi cemas, mengabaikan bahwa pihak lain adalah kakak tertua di jalan, dan memarahi dengan marah, "Aku melihat kamu bajingan membuat masalah. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini, persetan." Ma Zongliang mengangkat kakinya, menendang perut Su Liqin, dan menendangnya jauh-jauh, mengutuk, "Kamu bahkan tidak berani meneriakiku. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu off." Su Liqin sangat tertendang sehingga dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia berbaring di tanah menutupi perutnya dan berguling, menangis aduh. Sun Dewang buru-buru berkata kepada Sue Sinlong, "Oh, Tuan Sue, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengundang saya ke sini? Bukankah Anda membiarkan dia memotong Ye Chen itu? Ketika dia datang, dia masih akan memukuli istri saya, Ma." Zongliang dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Sun Dewang, mengutuk, "Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Apa yang saya katakan barusan sia-sia, bukan? Apakah Anda tidak mendengar pengaturan Tuan Ye? Mulai hari ini dan seterusnya, istrimu dia adalah putri Sue Sinlong, dan Sue Sinlong adalah ayah mertuamu. Apakah kamu mengerti?" "Aku..." Sun Dewang tampak tidak nyaman. Sue Sinlong juga sangat tertekan, dan dia berkata kepada Ma Zongliang dengan marah, "Kakak Ma, tidak apa-apa jika kamu tidak mau membantu, tapi jangan mengolok-olokku. Aku tidak membutuhkanmu lagi di sini. Tolong tinggalkan, hei." Ma Zongliang berkata dengan dingin, "Lepaskan aku, Sue Sinlong. Kamu sangat cakap, berani berbicara denganku dengan nada seperti itu." Sue Sinlong menyatukan tangannya,
terus membungkuk, dan memohon dalam mulut. Saya mohon, Kakak Ma, kami dapat menyelesaikan masalah ini sendiri, dan kami tidak membutuhkan bantuan Anda. Anda pasti sangat sibuk dengan urusan sehari-hari, jadi kami tidak akan membuang waktu Anda. Silakan pergi. Ma Zongliang berkata dengan nada menghina, "Kenapa? Jika kamu melepaskanku, aku akan pergi. Apakah kamu pikir kamu adalah kakak laki-lakiku?" Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Tuan Hong ada di sini." Begitu Ma Zongliang mendengar bahwa Hong Wuye akan datang, dia langsung tahu bahwa kakak laki-lakinya ada di sini untuk Tuan Ye Chenye. Jadi dia memandang Sue Sinlong dengan penuh simpati, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sue Sinlong, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bersiaplah untuk menikahi putrimu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berjalan menuju Hong Wuye. Pada saat ini, beberapa orang di kerumunan berkomentar, "Saya akan pergi." Tuan kelima Hong datang dengan 3 lainnya dari 4 raja surgawi. Ini adalah 4 jenderal harimau di bawah tuan kelima, sejak guru kelima menjadi raja bawah tanah dari Jinling. Keempat raja surga masing-masing telah dialokasikan suatu wilayah, dan sudah lama sejak mereka berkumpul untuk menunjukkan wajah mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan keterkejutan. Xiao Churan bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Ye Chen, Hong Wu ini, kamu pasti memanggilku ke sini, kan?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Ya, akulah yang memanggilku. Aku tidak boleh membiarkan orang-orang di sungai dan danau mengolok-olok saya." Xiao Churan bertanya dengan suara rendah karena terkejut, "Mungkinkah ayah Sun Hongwei benar-benar akan menikahi putri Presiden Sue ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Apakah kamu tidak mendengar bahwa aku meminta maaf kepada Sun Wei sebelumnya?" Ye Chen baru saja meminta maaf kepada Sun Hongwei. "Maaf, aku ingin mencarikan ibu tiri untuknya hari ini. Jadi saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan." Xiao Churan terkejut ketika mendengarnya, dan mau tidak mau berkata, "Apakah ini lelucon besar?" Xiao Churan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah ini pantas? Saya selalu merasa sedikit tidak pantas." Ye Chen meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, kata suamimu jika cocok, tidak ada yang berani mengatakan itu tidak cocok." Pada saat ini, Hong Wuye sudah melangkah ke arah Ye Chen. Saat dia berjalan, dia bertanya kepada Ma Zongliang dengan suara rendah, "Apakah kamu membuat masalah untukku? Apakah kamu menyinggung Tuan Ye atau kamu menyinggung Tuan Ye? Yang membayar premi asuransi kami meminta saya datang untuk membantunya memotong orang. Setelah saya datang, saya mengetahui bahwa dia mengincar Tuan Ye. Jadi saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Tuan Ye. Orang itu memukuli dia, dan dia pasti tidak menyinggung Tuan Ye." Tuan kelima Hong mengangguk, merasa sedikit lega. Ma Zongliang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa Ma Zongliang tidak akan pernah membohonginya. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Ketika kamu datang ke Guru Ye nanti, kamu harus berbicara lebih sedikit, agar tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Anda tahu, Ma." Zongliang segera berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, saya akan tutup mulut." Pada saat ini, Tuan Hong membawa 4 raja surgawi dan sekelompok adik laki-laki ke Ye Chen. Saat dia datang, Sun Dewang, Su Liqin dan istrinya, serta Sue Sinlong semuanya terkejut. "Saya tidak pernah bermimpi bahwa Kaisar bawah tanah Jinling akan terprovokasi hari ini. Siapa yang tahu mengapa dia datang ke sini? Jika sesuatu membuatnya tidak bahagia dan membiarkannya disalahkan, maka dia akan berada dalam masalah besar." Selanjutnya, adegan yang membuat mereka semakin tercengang terjadi. Tuan kelima Hong melangkah ke kerumunan, dan segera membungkuk kepada Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Tuan Hong terlambat, tolong hukum Tuan Ye." Begitu dia mengatakan ini, keempat raja surgawi,
dan ratusan adik laki-laki di bawah Raja Surga dari semua lapisan masyarakat, membungkuk 90 derajat bersama dan berkata serempak, "Tuan Ye, tolong hukum." 100 atau 200 orang meneriakkan 6 kata ini secara bersamaan, membuat seluruh pemandangan seolah-olah guntur telah meledak. Yang lainnya tercengang, wajah Sulikin pucat, kaki Sun Dewang lemah, dan Sue Sinlong berlutut di tanah dengan suara plop. Dia tahu dia kacau, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki kemampuan yang hebat untuk membunuh anak ini. Bahkan Hong Wuye menghormatinya. Saat ini, Tuan Hong Wu masih memiliki aura kaisar bawah tanah Jinling. Dia benar-benar anjing dari pemuda ini. Siapa sih yang saya sakiti? Pada saat ini, Ye Chen memandang Hong Wu, tersenyum tipis, dan berkata, "Tidak apa-apa, belum terlambat." Hong Wu segera bertanya, "Tuan Ye, saya tidak tahu. Apa yang Anda ingin Hong Wu datang selesai?" Ye Chen menunjuk ke Sue Sinlong dan berkata, "Pria ini akan menikahi putrinya hari ini. Tetapi tunangan putrinya belum bercerai, jadi saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk membawa tunangan putrinya dan tunangan putrinya, istri saat ini, pergi ke Biro Urusan Sipil dan selesaikan prosedur perceraian untuk saya." Hong Wu bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, Hong Wu, kita harus menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah jam." Setelah selesai berbicara, Hong Wu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, di mana tunangan putri pria ini dan istri tunangan putrinya saat ini?" Ye Chen menunjuk Sun Dewang He dan Su Likin berkata acuh tak acuh, "Pria tua jahat ini adalah tunangan putrinya, dan wanita tua jahat di sebelahnya adalah istri pria tua jahat ini." Hong Wu memutar matanya dan tertegun. Apa sebenarnya yang terjadi? Sue Sinlong ini tampaknya berusia awal 50-an, dan Sun Dewang terlihat seumuran dengannya. Mengapa kedua orang ini memiliki hubungan antara ayah mertua dan menantu laki-laki? Namun, dia tidak berani mengajukan pertanyaan acak, dan segera mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan membawa mereka untuk mengajukan surat nikah." Ketika Su Likin mendengar ini, dia melompat dengan emosional dan dimarahi. "Mengapa kamu membiarkan aku menikah denganmu, menceraikan suamiku?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Hanya mengandalkan apa yang aku," kata Ye Chen. Su Likin memarahi dengan marah, "Kamu berpikir dengan indah, kamu ingin aku bercerai suamiku, kecuali kamu membunuhku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bunuh kamu. Bahkan wanita tua yang jahat sepertimu pantas aku bunuh kamu, cerai suamimu dengan patuh dan keluar dari Jinling. Kamu masih bisa memiliki jalan hidup, jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Aku tidak bisa meminta kematian." Su Likin sangat ketakutan dengan aura Ye Chen sehingga dia tidak berani berbicara. Hong Wu berkata dengan dingin, "Saat ini, kalian berdua telah mendengar kata-kata Tuan Ye. Jangan ganggu aku di sini, cepat dan ikuti aku ke Biro Urusan Sipil, dan dapatkan surat cerai." Ye Chen berkata, "Jangan." Buru-buru membawanya pergi, datanglah pada siang hari untuk melakukannya perjamuan. Sue Sinlong duduk di tanah saat ini, dan berkata dengan putus asa, "Saya tidak setuju, tidak ada yang ingin putri saya menikah dengan lelaki tua jahat ini." Hong Wu berkata dengan tajam, "Berani tidak mematuhi Tuan Ye, percaya atau tidak, aku akan menghukummu sekarang, membunuhmu." "Aku tidak percaya." Sue Sinlong menangis dan menangis keras. "Di siang bolong, langit cerah, aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Selain itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan putriku menikah dengan Sun Dewang." Melihat Sue Sinlong masih berani menolak, Hong Wu membentak, "Itu melawanmu. Kamu berani tidak mematuhi keputusan Tuan Ye. Kamu ingin mati, bukan, terlepas dari status." "Hong Wu Ye," dia berkata dengan marah, "putriku masih muda, bagaimana dia bisa menikah dengan lelaki tua jahat yang seumuran denganku?" Sue Sinlong berkata dengan marah,
Aku tidak tahu, aku ingin tahu bahwa setelah dia keluar, dia akan bersamamu. Jika gangster besar itu berkumpul, aku tidak akan mengirimnya ke luar negeri bahkan jika aku membunuhnya. Hongwu berkata dengan ringan, oke, berhenti bicara omong kosong, keputusan Tuan Ye adalah sesuatu yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Jika Anda tidak mengikuti Tao, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda, Sue. Xinlong dengan tegas berkata, jika Anda berani, Anda akan membunuh saya belum percaya. Saya telah dinilai sebagai pengusaha lokal yang luar biasa di Jinling selama beberapa tahun. Dan hari ini begitu banyak orang yang menonton. Dapatkah Anda membunuh saya di siang hari bolong? Wajah Hongwu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Orang ini sebenarnya menyadari bahwa dia tidak berani langsung menyerangnya di sini. Meskipun dia mengatakan dia adalah kaisar bawah tanah Jinling, sangat sulit baginya untuk berurusan dengan seorang pengusaha terkenal yang bernilai ratusan juta di bawah langit yang cerah. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba datang dan berkata dengan dingin, ada seseorang yang berani tidak mematuhi kata-kata Tuan Ye. Biarkan aku melihat siapa itu. Dengan kepala yang kuat, Sue Xinlong mengangkat matanya ketika saya melihatnya. Saya ketakutan setengah mati oleh orang yang berbicara. Ini, bukankah orang ini Chen Zekai, bos dari Shangri-La? Ini adalah Presiden Asosiasi Pengusaha Puncak Jinling, juru bicara keluarga besar Top Yanjing, dan bos super yang dihormati oleh semua pengusaha di Jinling. Butuh beberapa tahun dan banyak uang bagi Sue Xinlong untuk meminta seseorang menjernihkan hubungan dan membiarkannya bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Puncak Jinling. Karena Asosiasi Pengusaha Puncak ini dijalankan oleh Chen Zekai, dan merekrut semua Jinling kelas 1, pengusaha bos dan pengusaha, orang-orang seperti mereka yang bernilai ratusan juta, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Setelah bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Puncak, dia menemukan bahwa pengusaha top di Jinling kurang lebih bergantung pada koneksi dan saluran Chen Zekai. Ini terutama karena, di Jinling, tangan dan mata Chen Zekai benar-benar terbuka ke langit. Beberapa pengembang real estate tidak bisa mendapatkan tanah yang mereka inginkan, jadi mereka bertanya kepada Chen Zekai, selama Chen Zekai mau membantu, masalahnya akan selesai. Beberapa pabrikan tidak bisa mendapatkan dokumen persetujuan atau otorisasi dari perusahaan top. Selama mereka dapat menemukannya untuk membantu, itu hanya masalah kata-kata. Inilah kekuatan Chen Zekai, yang sama sekali tak tertandingi oleh orang biasa. Namun, dia tidak menyangka Chen Zekai akan datang hari ini. Selain itu, dia juga memanggil pemuda itu Tuan Ye. Apa asal-usul pemuda ini? Dia memandang Chen Zekai yang melangkah maju dengan panik, dan berkata dengan gemetar, Chen, Presiden Chen. Oh tidak, Ketua Chen, kenapa kamu di sini? Chen Zekai berkata dengan dingin, biarkan aku lihat siapa yang begitu berani sehingga dia berani tidak mematuhi perintah Tuan Ye. Setelah selesai berbicara, Chen Zekai juga membungkuk kepada Ye Chen, dan berkata dengan sangat hormat, Tuan Ye, Chen terlambat, tolong hukum saya. Sue Xinlong memandang Chen Zekai, lalu ke Ye Chen, dan menyadari bahwa Ye Chen benar-benar memiliki kemampuan hebat. Bahkan Chen Zekai sangat menghormatinya, bukankah dia menendang pelat baja? Pada saat ini, Chen Zekai memalingkan wajahnya, menatap Sue Xinlong lagi, dan berkata dengan dingin, kamu ingin tidak mematuhi pengaturan Tuan Ye, kan? Dalam hal ini, aku akan memiliki semua supermarket, semua real estate, mobil dan semua rekening bank dan rekening saham akan disegel tanpa batas waktu. Biarkan keluargamu tidak punya apa-apa dan pergi ke jalan untuk mengemis makanan. Setelah mendengar ini, Sue Xinlong berkata kepada Ye Chen dengan panik, Tuan Ye, benar-benar salah. Tuanmu tidak ingat penjahatnya, tolong jangan sepengetahuan orang seperti saya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin memiliki pengetahuan seperti Anda, jadi Anda hanya perlu melakukannya patuhi pengaturanku. Aku,
Aku, Sue Sinlong benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Nikahkan putri Anda dengan Sun Dewang? Jangan katakan bahwa putri saya tidak setuju. Saya tidak bisa menahan diri. Jika orang Jinling tahu bahwa dia menikahkan putrinya dengan lelaki tua yang begitu jahat, bukankah dia akan dihukum mati? Namun, yang saya sakiti saat ini adalah Chen Zekai. Jika Chen Zekai benar-benar ingin bunuh diri dan meninggalkan seluruh keluarganya tanpa apa-apa, maka putrinya tidak hanya akan sial, tetapi dia juga akan sial, dan istrinya juga akan sial. Chen Zekai melihatnya ragu-ragu untuk. Sesaat lama tanpa berbicara, dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu akan menolak sampai akhir. Oke, maka saya akan menelepon dan mengaturnya." Setelah selesai berbicara, Chen Zekai pergi untuk meraih teleponnya. Sue Sinlong ketakutan, dan berseru, Jangan, Presiden Chen. Jangan, tidak bisakah saya berjanji? Saya berjanji segalanya." Chen Zekai berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan sepagi ini, kamu harus menyetujuinya lebih awal, dan aku akan menjagamu karena kamu cukup menghormati Tuan Ye. Tetapi kamu tidak tahu baik dan buruk, dan kamu berbicara kasar kepada Tuan Ye. Maka mulai hari ini, Anda akan secara resmi dikeluarkan dari Asosiasi Pengusaha Puncak Jinling. Anda tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung lagi." Sue Sinlong mengambil upaya bosnya untuk bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Puncak sebagai dia berharap. Tujuannya adalah untuk dapat memperoleh beberapa sumber asosiasi dan kontak di asosiasi ini. Selama kurun waktu tersebut, ia memang mendapat banyak bantuan dan promosi dari Summit Entrepreneur Association. Bahkan kota tahu bahwa dia telah bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Pinnacle. Jadi mereka secara khusus memberi supermarketnya lampu hijau dan memberinya kebijakan yang menguntungkan untuk mengurangi pajak penghasilan badan sebesar 50% selama 5 tahun, yang akan menghemat puluhan juta. Selain itu, beberapa anggota pengembang real estate di Asosiasi Pengusaha Pinnacle sedang mempertimbangkan untuk memberikan harga preferensial kepada diri mereka sendiri sehingga mereka dapat membeli toko dari real estate mereka dengan harga yang sangat rendah, sehingga supermarket mereka dapat berkembang pesat. Namun, jika berita bahwa saya dikeluarkan dari Asosiasi Pengusaha Puncak menyebar, tidak hanya pengembangan dan kerjasama bisnis saya di masa depan akan sangat terpengaruh, bahkan kebijakan menguntungkan yang saya terima juga dapat dihapuskan, menyebabkan kerugian besar. Tapi saat ini, dia benar-benar tidak berani mengeluh lagi. Lagi pula, kekuatan Chen Zekai jauh lebih kuat dari Hong Wei. Jika Chen Zekai benar-benar ingin melarangnya, maka seluruh keluarganya akan hancur, dan bisa jadi semua harta keluarga akan disita, tanpa sepeser pun, dan ujungnya akan berakhir mati kelaparan di pinggir jalan. Lagi pula, orang ini bisa menutupi langit dengan satu tangan di Jinling, jadi, dia hanya bisa menangis dan berkata, "Ketua Chen, saya bersedia menerima pengaturan Tuan Ye untuk menikahkan putri saya dengan Sun Dewang." Bersambung.